Dalam perjalanan ziarah hidup kita selama ada di bumi ini, sebelum kita kembali ke pangkuan Bapa di sorga, maka kerap kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bukan saja jalan yang berliku atau jalan yang lurus, tapi juga pintu-pintu yang terbuka, tapi juga ada pintu yang tertutup. Ada pintu yang tampaknya indah dipandang mata, tapi ada pintu yang tampaknya sederhana, tetapi keduanya terbuka. Dan pilihan-pilihan itu memang diserahkan kepada kita untuk menentukan pintu mana yang tepat untuk kita masuki. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita perlu tahu betul tentang pintu yang terbuka itu, supaya kita tidak tertipu oleh pintu yang terbuka, oleh kesempatan yang tampaknya mulus di awal, oleh sebuah jawaban doa yang kita pikir itu adalah sesuai maunya kita, atau juga oleh sesuatu yang tampaknya itu indah dan lebar, seolah itu kesempatan terbuka luas sekali buat kita, tapi kita tidak tahu ujungnya. Dan karena itu kita perlu peka untuk supaya kita tidak masuk dalam perangkap tipuan pintu yang terbuka. Mari kita belajar bagaimana supaya kita tidak terperangkap. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 3 bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru. Pertama, Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Lalu Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Terakhir dari Wahyu 3 ayat 7-8, surat kepada jemaat di Philadelphia. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku." 3 bagian Sabda Tuhan memuat satu kata yang penting, yaitu mengenai pintu, pintu, dan pintu. Di dalam Matius, Tuhan mengingatkan kepada para pengikutnya untuk peka dan hati-hati terhadap pintu-pintu yang ada dalam hidup. Pintu-pintu yang terbuka dan pintu-pintu yang tampaknya sesak yang biasanya kita akan hindari. Tapi kita akan cari pintu yang lebar, yang luas, jalannya yang tampaknya lapang tanpa hambatan. Dan kita bisa terperangkap masuk ke sana. Padahal sebenarnya itu bukan pintu yang Tuhan bukakan untuk kita. Tapi karena kita suka sama pintu itu, akhirnya kita memilih untuk masuk lewat pintu itu. Padahal diingatkan lagi dalam ayat yang ke-14, "Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, tapi sedikit orang yang mendapatinya." Lalu lebih lanjut lagi, Yesus malah menegaskan di Yohanes 10 ayat 9 bahwa dialah digambarkan seperti pintu. Seolah Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu di mana orang bisa datang kepadanya dan melalui dia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bagi domba-domba, pintu itu adalah jalan masuk dan keluar. Saat mereka lapar, mereka keluar dari pintu itu, menemukan padang rumput yang dituntun oleh sang gembala ke padang yang penuh dengan makanan itu. Dan dijanjikan barang siapa masuk melalui Yesus yang disebut pintu itu akan selamat dan akan menemukan sebuah makanan abadi, padang rumput yang hijau yang tak pernah kering. Dan di penutup surat kepada jemaat di Philadelphia diingatkan lagi tentang pintu yang kalau Tuhan sudah buka, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang sudah tutup, tidak ada lagi yang bisa membukanya.
Dan janji Tuhan, aku telah buka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Apa yang dikatakan dalam Wahyu ini merupakan sebuah pengingatan dan peringatan kepada jemaat di Philadelphia dan juga jemaat kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan yang untuk hati-hati dan peka terhadap segala pintu yang terbuka. Masalahnya memang pintu itu tidak dituliskan ini pintu dibuka oleh Tuhan atau dibuka oleh siapa, ini pintu untuk siapa dan untuk siapa tidak ada. Sehingga memang segala pintu yang terbuka dalam hidup kita perlu kita peka dan lihat. Karena bisa jadi itu tipuan perangkap belaka. Seperti yang tadi saya katakan, bisa dari apa yang kita suka dan pintu terbuka kita pikir, wah ini jalan Tuhan, dia bukakan, kok ya pas ya, saya doa ini, dibukakan pintunya, dibukakan jalannya. Hati-hati, mungkin tampaknya memang benar itu jalan yang Tuhan bukakan, tetapi kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, melewati pintu itu kita akan tersesat. Karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa tidak terperangkap pada tipuan pintu terbuka dalam hidup kita? Ada dua hal. Yang pertama, milikilah hati yang peka kepada pintu yang Tuhan bukakan buat kita. Peka ini tumbuh dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Peka ini berkaitan dengan seberapa kita peka dan tajam mendengar suara Tuhan. Kita bisa bedakan, ini suara Tuhan atau suara hati saya. Ini pilihan Tuhan atau pilihan saya. Ini kesukaan Tuhan atau kesukaan saya. Ini kehendak Tuhan atau kehendak saya. Hati yang peka ini perlu dilatih setiap saat lewat hubungan yang makin dekat. Dan yang kedua, agar kita tidak terperangkap tipuan pintu-pintu terbuka dalam hidup kita selama ziarah hidup di bumi ini. Kita perlu bukan saja hati yang peka, tapi hati yang terbuka kepada Dia, sang pintu, yaitu Tuhan yang menuntun kita pada keabadian. Dialah sebenarnya yang akan membawa kita kepada keabadian. Dan karena itu, saat kita salah masuk ke pintu yang terbuka, ingat sang pintu yang menuntun kita. Kalau salah ya balik lagi. Kalau salah masuk ya keluar lagi, jangan lewat pintu itu. Dan minta sang pintu, yaitu Tuhan kita, menuntun kita pada keabadian. Sekarang perkaranya adalah setiap pintu yang terbuka di hadapan kita atau di samping kanan kiri kita, di sepanjang jalan hidup kita, kita perlu melihat dengan peka dan tajam. Kita perlu punya hati yang tetap terbuka, mau dituntun oleh Tuhan. Karena ketika pintu terbuka yang kita pikir itu kesempatan yang Tuhan bukakan sebagai jawaban doa kita, tapi kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita sebenarnya telah salah kaprah dalam menafsirkan pintu yang terbuka. Yang tampaknya lebar, besar, luas, tidak sesak, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Bukankah Amsal juga mengingatkan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju binasa. Tapi ada jalan yang justru rusak, tidak lurus, penuh dengan hambatan, tetapi ujungnya membawa pada kehidupan. Kuncinya bukan masalah jalan dan pintunya semata, tapi siapa yang berjalan bersama dengan kita dan siapa yang membukakan pintu untuk kita dan menuntun kita untuk keluar masuk di sana. Dialah Sang Gembala kita, Tuhan kita, kekuatan kita, sandaran kita. Berjalanlah bersama dengan Dia senantiasa. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjalan bersama dengan Dia, Sang Pintu Abadi hidup kita. Amin.